orang tuh ngumpul di depan teras rumah kosong. Rumah kosong itu ternyata tempat persembunyian si pelaku ini. Tapi tempat si pelaku ini bersembunyi nggak pernah diketahui atau disadari oleh warga-warga sekitar kalau dia itu bersembunyi di rumah kosong itu. Rumah kosong itu rumah orang perantauan yang merantau, orang asli Pariaman yang merantau. Tapi dia buat rumah di Padang Pariaman. Jadi karena dia merantau, rumah kosong itu buat rumah pulang, buat rumah singgah, buat peristirahatan orang rantau. Jadi rumah kosong ini dijadikan si pelaku untuk persembunyian. Jadi tapi orang sekitar nggak tahu kalau si pelaku ini dia sembunyinya di situ. Terus ada pemuda-pemuda Padang Pariaman yang di posko lah, kayak orang-orang misalnya kayak kalau kita ngumpul-ngumpul anak-anak muda lah kan, ada kayak posko gitu yang berdekatan dengan rumah kosong tempat persembunyian si pelaku. Jadi entah kayak mana pirasat gimana orang yang punya rumah kosong ini tiba-tiba minta tolong sama tetangga yang ada di situ untuk cek rumah itu karena udah lama tinggal kan, takutnya nanti ada barang-barang hilang atau apalah, mungkin pemikiran orang rantau kayak gitu kan. Jadi pas ditelepon orang yang ngumpul di situ yang di sekitaran rumah kosong tuh untuk ngecek barang ke dalam rumah tuh, pas buka pintu rumah kosong tuh rumah itu udah kekunci dari dalam. Nah disitulah mulai kecurigaan pemuda-pemuda di situ, kenapa pintu ini bisa terkunci dari dalam, berarti ada orang kan yang di dalam. Nah pas kejadian itu tuh diceklah sama pemuda-pemuda yang ngumpul di situ, ternyata lotengnya itu apa tuh, bahasa Indonesianya apa tuh, atap ya, atap rumah yang kosong itu udah dibobol sama si pelaku. Nah disitulah dikepung, mungkin orang pemuda-pemuda tuh ditelepon pihak kepolisian atau kayak mana nggak tahu lah kan, ditelepon pihak kepolisian mungkin. Nah jadi dikepung lah, jadi disitulah kebongkar semuanya, ternyata betul si pelaku ini bersembunyi di plafon, masuknya melalui jalur atap. Nah kayak gitu ya guys ya, paham ya penonton-penonton semua. Nah jadi di plafon, di dalam plafon, di atas plafon dia sembunyi, tapi masuknya dari atap. Kalau di atas namanya plafon, iya di plafon, memang di plafon dia masuknya dari atap orang tuh dibuka, dicongkel sama dia, jadi dia masuk dari atap tapi sembunyi dalam plafon. Terus dia makan apa? Nah saat terjadi kejadian tadi kan, pas kejadian tuh pas dia ketangkap tuh ada bungkus nasi. Jadi gimana ya, logikanya gini atau prediksi orang kayak gini, ada yang ngantarin, ada yang bantu untuk persembunyian si pelaku. Tapi itu yang dilakukan pengembangan baru sekarang. Siapa pelaku yang membantu dia dalam bersembunyi ini kita belum tahu. Kita nggak bisa langsung kasih tahu karena kita kan harus kayak mana ya, harus jelas-jelas infonya dulu baru bisa kita ngomong. Kalau jangan kita nanti salah-salah, nanti kan salah-salah informasi. Kira-kira udah berapa hari pertama